Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama ini menggembar-gemborkan hubungan istimewanya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun dalam waktu yang berdekatan, dia justru memberikan pukulan telak kepada pemimpin Kremlin tersebut. Klaim kedekatannya dengan pemimpin Kremlin itu dia manfaatkan saat kampanye pemilihan presiden yang pemilihannya dia memenangkan untuk meraup dukungan kelompok pemilih yang anti-Barat. Ketika perang Rusia-Ukraina pecah 24 Februari 2022 lalu, Erdogan mencitrakan dirinya sebagai pemimpin netral berseberangan dengan sekutu-sekutu NATO yang ramai-ramai mendukung Ukraina dengan memasok senjata. Turki juga tidak seperti negara-negara NATO memilih untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Namun selama perang Rusia-Ukraina berlangsung, kebijakan Turki sebenarnya pro-Kiev, termasuk produsen senjatanya pernah memasok drone Bayraktar TB2 pada awal-awal perang. Pada Sabtu pekan lalu, pemerintah Erdogan membebaskan para komandan Resimen Azov Ukraina yang ditahan di bawah kesepakatan pertukaran tahanan. Langkah itu dianggap para komentator Rusia sebagai pengkhianatan Erdogan terhadap Putin. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut sebagai pelanggaran kepercayaan. Tidak ada yang memberitahu Rusia tentang transfer itu. Mereka seharusnya tinggal di Turki sampai akhir konflik, kata Peskov merujuk pada pembebasan komandan Resimen Azov. Pada pekan lalu, Erdogan bak-bakan mendukung Ukraina bergabung dengan NATO. Langkah yang sangat ditentang Presiden Rusia Vladimir Putin karena ekspansi NATO dianggap sebagai ancaman keamanan bagi Moskow. Dukungan Erdogan itu disampaikan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam konferensi pers bersama di Istanbul. Mereka memberi dukungan kepada Kiev untuk menjadi anggota aliansi militer pimpinan Amerika Serikat tersebut. Erdogan juga mendesak Kiev untuk kembali ke upaya perdamaian. Tidak ada keraguan bahwa Ukraina layak menjadi anggota NATO. Perdamaian yang adil tidak akan membuat pecundang, kata Erdogan. Zelensky berterima kasih kepada Erdogan atas dukungannya. Dirinya berterima kasih atas dukungan integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina. Formula perdamaian, perlindungan negara kami, rakyat kami, dan kepentingan kami, tulis pemimpin Ukraina itu di Twitter terkait pembicaraannya dengan Erdogan. Erdogan secara mengejutkan mendukung Swedia bergabung dengan NATO. Ini akan menjadi pukulan telak kedua bagi Putin yang sejak awal menentang keras ekspansi NATO ke dekat wilayah Rusia. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pemimpin Turki setuju untuk mendukung aplikasi Swedia dan meneruskan proposal ke anggota parlemen di Ankara untuk diratifikasi. Komentar Stoltenberg muncul setelah dia menjadi tuan rumah pertemuan antara Erdogan dan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson pada hari Senin. Menurutnya, ini adalah langkah bersejarah yang membuat semua sekutu NATO lebih kuat dan lebih aman. Turki memasok drone Bayraktar TB2 ke Ukraina. Bayraktar TB2 adalah kendaraan udara tak berawak UAV atau drone taktis yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Turki, Baykar. Pada awal-awal perang Rusia-Ukraina, Baykar memasok militer Kiev dengan drone Bayraktar TB2. Drone ini bahkan pernah menjadi bintang dalam pemberitaan pertempuran karena perannya cukup merepotkan militer Moskow dengan menyerang tentara yang mencoba memasuki berbagai wilayah Ukraina. Bos Baykar, Selçuk Bayraktar, adalah menantu Presiden Erdogan. Di panggung internasional, Erdogan mengkabarkan dirinya pemimpin netral dalam konflik di Ukraina dan bahkan aktif menjadi mediator perdamaian kedua pihak. Namun di sisi lain, perusahaan menantunya menyokong militer Kiev dengan senjata mematikan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sangat sibuk di KTT NATO di Lithuania, mengejutkan para pengamat setelah berbalik arah dan menyetujui tawaran Swedia yang telah lama ditunggu untuk bergabung dengan blok militer. Pada konferensi pers pada hari Rabu malam setelah pertemuan puncak di ibu kota Vilnius, Erdogan menyentuh beberapa masalah untuk Turki, termasuk meratifikasi tawaran NATO Swedia, kesepakatan pertahanan jet F-16 dengan Amerika Serikat, dan tindakan penyeimbangan yang terus dimainkannya antara Rusia dan Ukraina. Turki menempuh jalan baru di Eropa, juga melanjutkan pembicaraan dengan Yunani. Keduanya mengumumkan pada hari yang sama setelah lebih dari setahun ketegangan antara musuh bersejarah. Sebenarnya permainan NATO yang dilakukan Erdogan menjelang kunjungannya ke negara-negara Teluk Minggu depan. Dia ingin menggalang dana asing untuk meningkatkan ekonomi Turki yang tegang setelah pemilihannya kembali pada bulan Mei. Berikut adalah 3 permintaan strategi geopolitik Presiden Erdogan dalam KTT NATO. 1. Meratifikasi tawaran Swedia. Pemimpin Turki mengatakan bahwa dia akan meneruskan ratifikasi tawaran NATO Swedia ke parlemen ketika dibuka kembali dari Oktober dengan Stockholm untuk memberikan peta jalan langkah-langkah yang akan diambil sebelum ratifikasi dikirim. Persetujuan Ankara datang ketika Swedia menjanjikan dukungan untuk memperbarui perjanjian bea cukai Turki dengan Uni Eropa dan keinginannya untuk melakukan perjalanan bebas visa ke seluruh UE bagi warganya.
Erdogan juga berharap Stockholm akan mengambil langkah-langkah terhadap anggota kelompok yang dianggap teroris, Partai Pekerja Kurdistan PKK yang dilarang. Saat dibuka kembali, saya yakin ketua parlemen kita akan mengedepankan ini di antara perjanjian parlemen. Kemudian akan datang kepada saya untuk persetujuan, kata Erdogan seperti dilansir Al Jazeera. Selain itu, pemimpin akan mengadakan pembicaraan dengan sekutu parlementer nasionalis dari Partai Keadilan dan Pembangunan AK, Partai Gerakan Nasionalis MHP, yang menyatakan kekecewaannya atas berita menyetujui tawaran Swedia. 2. Membeli jet tempur F-16. Beberapa jam setelah Ankara mengatakan akan mengizinkan Stockholm masuk ke dalam blok tersebut, AS mengatakan akan melanjutkan pengiriman jet tempur F-16 ke Turki. Kemungkinan pertukaran untuk lampu hijau Ankara. Pada konferensi pers hari Rabu, Erdogan mengatakan dia lebih berharap dari sebelumnya untuk pembelian jet. Sementara Presiden AS Joe Biden juga pada hari Rabu menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan itu akan berjalan. Turki telah lama berusaha untuk membeli pesawat tempur dalam upaya memperbarui armada yang ada di samping peralatan modernisasi. 3. Tetap menjadi mediator Rusia-Ukraina. Erdogan juga mengomentari pembebasan mantan komandan garnison Ukraina di Mariupol yang dibantu fasilitasi, mengatakan reaksi negatif awal Rusia telah berubah. Pertama, ada beberapa pernyataan dari Rusia, tetapi setelah itu ketika mereka mengetahui tentang beberapa keadaan, situasinya memasuki jalur yang positif, kata Erdogan pada konferensi pers. Rusia bereaksi dengan cemoohan atau peran Turki dalam menangani pembebasan 5 komandan dengan mengatakan hal itu melanggar ketentuan kesepakatan pertukaran tahanan yang direkayasa tahun lalu. Erdogan juga mengatakan pada konferensi bahwa Turki dapat bertindak sebagai mediator antara Moskow dan Kiev untuk mengakhiri invasi Ukraina yang dimulai pada Februari tahun lalu. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin saat ini tidak memiliki rencana untuk berbicara dengan pemimpin Ankara. Menurut kantor berita Rusia TASS, yang mengutip juru bicara Kremlin pada hari Sabtu mengomentari tawaran negara lain untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan, Erdogan mengatakan Ukraina layak menjadi anggota NATO. Presiden Vladimir Putin menyatakan Barat berharap dapat memaksa Rusia tunduk dengan membatasi aksesnya ke teknologi, tetapi ini tidak akan terjadi. Lawan Rusia berharap Rusia akan mundur atau menyerah, tetapi ini tidak akan terjadi seperti yang sering kita katakan dalam kasus seperti itu, tegas Putin di acara Forum Teknologi Masa Depan di Moskow.